Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salaman wa salatan ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sebelum kita memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis wasiat dan juga penulis penjelasan atas wasiat tersebut, yaitu Said Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari dan putra beliau Said Abdul Aziz bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, dan juga untuk seluruh para guru kita dan juga untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu pemahamannya bagi kita, menganugerahkan ma'rifatnya bagi kita, menganugerahkan kemampuan kepada kita untuk terus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadini wa bikulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan sekali lagi kita membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk saudara-saudara kita yang sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri Palestina, dan juga untuk seluruh para mustad'afin yang terdampak di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sifat lembutnya bagi mereka sehingga mereka kemudian sabar dan juga dapat menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini wa bikulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu kita telah membahas tentang wasiat untuk bersikap lemah lembut dan juga bersikap lapang dada. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan wasiat setelahnya, yaitu Syekh Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari berkata di buku terjemahan di halaman 41, wal yakun dhahikuka tabassuma. Aku pun berwasiat agar menjadikan senyumanmu sebagai tawa, atau kalau terjemah tekstualnya, agar menjadikan tawamu dalam bentuk senyuman. Kemudian Said Abdul Aziz mengatakan, dengan begitu ia telah menjadikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dalam perangainya. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kesempurnaan perangai dan keindahan sifat, beliau tidak pernah tertawa kecuali hanya tersenyum. Seperti ungkapan Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu berikut, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yadhaku illa tabassuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah tertawa kecuali hanya tersenyum. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan Imam Hakim. Dalam riwayat lain dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yuhadditsu illa tabassuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah bertutur kata kecuali dengan disertai dengan senyuman. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Darda. Tidak tampak dalam tawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gigi geraham beliau yang mulia, sebagaimana kebanyakan orang, kecuali beberapa kali saja. Dan kebanyakan tawa beliau hanya sekedar dengan senyuman. Sebab yang demikian termasuk kesempurnaan sifat keperwiraan, menunjukkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tanda hati dan pikiran senantiasa bertafakkur dan bertadabbur. Maka dari itu banyak juga riwayat yang menjelaskan tentang tercelanya tertawa, berlebihan dan terbahak-bahak. Dalam satu riwayat, sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, fama kanat suhufu Musa alaihi salatu wassalam. Apa isi suhuf, lembaran-lembaran wahyu yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam? Qala, Rasulullah menjawab, kanat ibaron kulluha. Seluruh suhuf, lembaran-lembaran tersebut isinya adalah ibrah, pelajaran. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ajibtu. Ini isi, sebagian isi dari lembaran Nabi Musa. Ajibtu liman ayqana bil mauti thumma huwa yafrah. Aku heran kepada orang yang yakin akan adanya kematian sedangkan dia masih bisa tertawa, atau dia masih bisa bahagia. Ajibtu liman ayqana bin nar thumma huwa yadhak. Dan aku pun heran kepada orang yang yakin kepada neraka akan tetapi dia tertawa. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat ini menjelaskan hendaklah kita menjadikan tertawa kita adalah senyuman. Maka orang yang sudah menjadikan tertawa dalam bentuk senyuman itu artinya sudah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis ini, dua hadis tadi dijelaskan bahwa Rasulullah tidaklah tertawa kecuali tersenyum. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidaklah berbicara kecuali dibarengi dengan senyuman. Dan Rasulullah tidak pernah nampak gigi gerahamnya ketika tertawa kecuali beberapa kali saja. Ini menunjukkan bahwa apa? Senyumnya Rasulullah saja itu riwayatnya ada. Dan para sahabat memperhatikan. Bagaimana dengan sholatnya? Kan sudah jelas lebih diperhatikan lagi. Senyumnya Rasulullah, jalannya Rasulullah, pakaiannya Rasulullah, rambutnya Rasulullah, gigi geraham yang mana, gigi taring yang mana yang Rasulullah patah, itu semuanya ada riwayatnya, detil. Mana ada nabi lain yang seperti ini? Tidak ada. Tidak ada yang sedetil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam perhatian sahabatnya. Perhatian sahabatnya. Pernah kita kisahkan juga bahwa Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar ini mengikuti Rasulullah detil. Jadi beliau tahu ketika Rasulullah berangkat umroh, berangkat haji, itu dari titik mana beliau menaiki tunggangan beliau. Ditanya, kenapa kok kamu naik dari sini? Karena Rasulullah nunggangi ontanya dari sini. Kemudian di tengah perjalanan, Sayyidina Abdullah bin Umar ini duduk jongkok seperti orang buang air kecil. Ditanya, kenapa kok kamu jongkok di situ? Karena Rasulullah pernah lewat di dua bukit ini, di antara dua bukit itu beliau duduk dan buang hajat kecil di situ. Jadi sampai Rasulullah duduk buang hajat diikuti oleh Abdullah bin Umar. Sedetail itu. Sedetail itu sahabat Abdullah bin Umar memperhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini senyumnya Rasulullah bagaimana? Artinya bukan berarti tertawa tidak boleh tertawa, tapi sesekali saja. Sesekali saja. Detil. Para sahabat memperhatikan Rasulullah itu detil. Dan ini hanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kita? Maka di sini ditekankan bahwa apa? Barang siapa yang menjadikan tertawanya itu senyuman, itu sudah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini minimal kita kalau mau tertawa, terbahak-bahak, ingat Rasulullah sekali itu, kemudian kita senyum, nggak jadi tertawa. Nah itu sudah mengikuti sunnah, meskipun sekali. Meskipun sekali, itu sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian dijelaskan di sini
bahwa apa? Tertawa berlebih-lebihan itu tercela. Dan kemudian dikatakan bahwa dalam riwayat, ini riwayat Rasulullah menceritakan tentang isi suhufnya Nabi Musa. Bahwa di dalam suhufnya Nabi Musa dikatakan ajibtu liman aikona bil mauti tsumma huwa yafrah. Aku heran kepada orang yang yakin dengan kematian akan tetapi dia masih bahagia. Sudah tahu akan mati tapi bahagia. Dan aku heran kepada orang yang yakin dengan neraka tapi dia masih tertawa. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa menahan tertawa dengan tersenyum itu menunjukkan tingginya perangai orang tersebut. Menunjukkan bahwa orang tersebut selalu berpikir dan bertafakkur, mentadaburi kehidupannya dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi senyuman Rasulullah itu diperhatikan oleh para sahabat. Diperhatikan oleh para sahabat. Maka kita kalau ingin melihat siapa yang menjadikan para sahabat ini sebagai buzzernya Rasulullah. Rasulullah nyuruh begitu. Dibayar para sahabat? Tidak. Itu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan para sahabat cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana di Rasulullah di kajian yang lalu pernah kita sampaikan juga bahwa Rasulullah di usia kandungan 2 bulan sang ayah meninggal. Kemudian di usia setelah itu dirawat oleh Halimatus Sa'diyah, diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, disusui oleh Halimatus Sa'diyah di Bani Sa'ad sampai usia 5 tahun. Usia 5 tahun malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia. Ya, malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia. Kalau sekarang kan terbalik. Manusia datang berbentuk malaikat, kan begitu. Kalau ini enggak. Ini buzzernya Allah seperti ini. Jadi malaikat diutus dalam bentuk manusia. Kemudian dibelah dadanya Nabi Muhammad. Memang waktu itu ada operasi. Ada operasi sesar waktu itu di sana? Nggak ada. Dibelah. Sahabat-sahabat Rasulullah lari ketakutan sampai kepada Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah mendengar sahabatnya Rasulullah mengatakan Muhammad sudah mati, ada yang belah dadanya. Halimatus Sa'diyah ngejar. Ternyata Nabi Muhammad sudah jalan dan pucat, ada bekas darah. Ada bekas darah. Di Jazirah Arab, kaum Quraisy, dan ini orang pilihan, kemudian ada cerita anak kecil dibelah dadanya. Viral atau tidak? Viral. Sudah jelas terkenal Nabi Muhammad di mana-mana ketika itu. Oh, itu anak yang dibelah kemarin. Nah, ini siapa yang membuat hal ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu karena takut Halimatus Sa'diyah dikembalikan kepada sang ayah, sang ibunda, Sayyidah Aminah. Baru diasuh dari usia 5 tahun sampai 6 tahun. 6 tahun wafat sang ibunda. Diasuh oleh sang kakek. Usia 8 tahun sang kakek wafat. Cuma 2 tahun. Kakek itu kalau punya cucu, bapaknya cucunya itu sudah nggak dianggap. Cucu sudah yang paling disayang. Itu sudah jelas. Ini bapak-bapak yang ngangguk-ngangguk berarti pengalaman. Jadi kakek nenek itu lebih sayang kepada cucu. Itu cuma 2 tahun. Sampai usia 8 tahun. Setelah 8 tahun diasuh sang paman Abu Thalib. Abu Thalib sampai meninggal belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa artinya? Artinya dari awal Allah itu tidak ingin Nabi Muhammad ini disentuh pendidikannya dan tarbiyahnya oleh manusia. Ingin dididik, diasuh
kemudian ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sehingga dijaga, diprotek Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi buzzer-buzzernya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Buzzer-buzzernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya contoh perangai yang sempurna hanya ada pada diri Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Diri Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jika ada yang mengajarkan sesuatu, mengajak kepada sesuatu, terus memberikan contoh tentang sesuatu, tidak cocok dengan Nabi Muhammad, tinggalkan. Tinggalkan. Karena apa? Karena Nabi Muhammad contoh itu. Contoh yang sempurna itu ada pada diri Nabi Muhammad. Masalahnya kita kan, kita tidak mengenal Nabi Muhammad. Kita sedekah. Saya sedekah 100.000. Nah, ketika sedekah itu kita nggak ingat bahwa yang sedekah pertama kali itu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang mencontohkan sedekah itu Nabi Muhammad. Yang mensyariatkan sedekah itu Nabi Muhammad. Sehingga ketika sedekah 100.000, kamu cuma 20.000, saya 100.000. Lah dia lupa bahwa yang nyontohkan dulu Nabi Muhammad. Dia mengira dia yang bersedekah. Padahal dia hanya copy paste dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kalau dia ingat Nabi Muhammad, dia tidak akan sombong. Kenapa? Karena ingat kepada yang mencontohkan. Akhirnya dia ikhlas. Maka di sini mencontoh Nabi Muhammad itu lahir dan batin. Lahir dan batin, karena batinnya Nabi Muhammad itu ikhlas. Ikhlas. Demikian juga senyuman. Senyumannya ikhlas Nabi Muhammad. Bukan senyuman sinis. Bukan senyuman sinis. Ini tentang senyum. Menjadikan tawa dalam bentuk senyuman. Tapi bukan berarti tertawa itu haram, bukan. Karena apa? Karena Nabi Muhammad pernah sekali dua kali tertawa. Tidak menjadikan tertawa terus menerus. Ini wasiat untuk menjadikan senyuman sebagai tawa atau tawa dalam bentuk senyuman.